Hai para freelancer dan pemilik bisnis online. Mau tahu bagaimana caranya bikin perencanaan keuangan? Padahal pendapatannya tidak tetap. Gimana juga caranya nambah penghasilan bulanan? Dan gimana caranya ngatur budget bulanan? Supaya uangnya tidak kurang lagi. Tonton video ini sampai selesai karena aku akan ceritakan pengalamanku bantu salah seorang klien yang bekerja sebagai freelance. Hai guys, apa kabar di sana? Semoga kamu baik-baik saja. Kali ini aku mau cerita pengalamanku membantu salah seorang klien finansialku yang bekerja sebagai freelance graphic designer. Sebut saja namanya Thomas. Thomas adalah seorang graphic designer yang usianya 30 tahunan lah dan masih single. Dulunya Thomas ini bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan startup teknologi. Setelah bekerja 3-4 tahun di perusahaan tersebut, Thomas merasa perlu tantangan baru. Bermodal pengetahuan mengenai UI dan UX, portofolio desain di Dribbble, dan kenalan-kenalannya, Thomas akhirnya memutuskan resign dan berprofesi sebagai freelance graphic designer. Awalnya, Thomas enjoy dengan profesi barunya. Setelah berjalan setahun, Thomas merasa kok ada yang salah ya dengan kondisi keuangannya. Thomas merasa ada sebuah keanehan. Kenapa kok penghasilannya sudah lebih besar dibandingin saat jadi karyawan, tapi budget bulanan selalu tekor? Lalu gimana sih cara merencanakan keuangan untuk dirinya sendiri? Saat itulah Thomas mencari jasa perencana keuangan dan akhirnya bertemu denganku. Aku minta Thomas mengisi yang namanya financial check up. Dan pada saat itu ketahuan nih, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki oleh Thomas. 1. Pengeluaran untuk usaha dan pribadi itu ternyata kecampur aduk. Misal nih ya, Thomas itu punya cicilan MacBook buat kerjaan. Nah, sekarang dijadiin cicilan pribadi. Kemudian Thomas itu ada bayar asisten dengan menggunakan uang pribadinya dan lain sebagainya. Kedua, Thomas ini tidak punya gaji khusus untuk dirinya sendiri. Jadi, semua pemasukan kantor itu masuk ke rekening pribadi. Ketiga, Thomas gak punya catatan keuangan untuk bisnis dan pribadinya. Ya pantes lah kalau semuanya itu berantakan. Setuju? Keempat, Thomas itu nggak punya asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, atau bahkan asuransi jiwa. Thomas nggak sadar nih kalau dirinya sudah keluar dari perusahaan startup dan tidak ada perlindungan asuransi. Kelima, Thomas itu juga berantakan dalam ngurus pajak penghasilan. Sorry ya, bukan berantakan lagi nih guys, malah nggak lapor. Wow, banyak sekali ya masalah keuangan yang dihadapi oleh Thomas. Bagaimana nih dengan kamu teman-teman freelance? Apa masalah keuangan yang kamu hadapi? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku bisa jawab dan bahas case-nya di video berikutnya. Aku ingin berbagi cerita bagaimana prosesku memperbaiki keuangan Thomas. Aku rasa videonya akan kepanjangan kalau dibahas dalam satu video. Jadi, aku rencananya akan bagi menjadi 4 episode. Oke? Dan di episode kali ini, kita fokus memperbaiki pondasinya, yaitu memperbaiki pemasukan dan pengeluarannya dulu. Proses transformasi Thomas itu dimulai dari mengubah mindset. Mindset seorang self-employed itu menjadi mindset seorang businessman. Teman-teman, coba lihat gambar cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki. Awalnya, Thomas adalah seorang karyawan atau employee yang bekerja di perusahaan startup teknologi. Thomas itu bekerja mengikuti SOP dan sistem yang sudah berlaku di perusahaan.
mulai absen, meeting, kerja, performance review, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ini Thomas berada di posisi sebagai pekerja mandiri atau self-employed. Di posisi ini, Thomas memiliki sebuah perusahaan atau sebuah usaha agensi desain grafik, branding, dan UI UX. Sekarang ini, Thomas bertindak sebagai seorang CEO, Chief Everything Officer. Thomas menjadi sistem karena semuanya itu bergantung pada dirinya. Thomas perlu mikirin gimana nih jualan jasanya, briefing desain ke timnya, ngatur biaya-biaya tagihan, nagih pembayaran, ngurusin recruiting karyawannya, dan lain sebagainya. Disinilah tugasku sebagai seorang financial planner mulai membentuk sistem. Tujuannya agar Thomas itu bisa berpikir untuk mulai membuat sistem bisnisnya. Pada saat itu, aku sarankan Thomas juga bekerja sama dengan seorang akuntan. Karena tugasku itu lebih ke perencanaan keuangan pribadi. Aku dan akuntan bekerja sama supaya keuangan bisnis dan keuangan pribadi itu nggak kecampur. Puji Tuhan, prosesnya nggak terlalu lama karena Thomas mulai membuat rekening yang terpisah antara rekening bisnis dan rekening pribadi. Aku juga sarankan Thomas itu untuk memperbaiki pajak perusahaannya dan memiliki catatan keuangan untuk usahanya. Setelah Thomas punya catatan keuangan, Thomas baru sadar bahwa bisnisnya hanya bisa menggaji dirinya 15 juta rupiah per bulan. Di situ, Thomas baru sadar gajinya itu lebih rendah daripada saat dirinya bekerja di perusahaan startup. Aku tahu guys, ini bukanlah proses yang mudah untuk sebagian besar orang. Karena kenyataannya memang benar-benar pahit. Aku pun berusaha menyemangati Thomas agar tetap semangat dalam menjalankan prosesnya. Aku pun juga pernah berada di posisi Thomas dan benar-benar merasakan step back atau mundur itu sangat menyakitkan. Orang lain income-nya bertumbuh, tapi aku malah income-nya mundur. Teman-teman, kalau kamu sekarang merasa relate dengan ceritanya Thomas, ingat satu hal. Terkadang kita perlu waktu untuk mundur sejenak dan berpikir. Berilah dirimu waktu untuk bisa bernafas. Perjalanan transformasi Thomas masih berlanjut. Aku mulai analisa, apa sih pengeluarannya? Umumnya nih ya, seorang freelance itu mengalami 3 masalah keuangan. 1. Pemasukannya kekecilan. 2. Pengeluarannya terlalu besar. 3. Utangnya terlalu besar. Kemudian aku kelompokkan pengeluaran Thomas menjadi 4 bagian. Yaitu 1. Pengeluaran untuk biaya hidup atau living cost. 2. Pengeluaran untuk investasi atau untuk masa depan. 3. Pengeluaran untuk bayar kewajiban. Pajak lah, cicilan kah, premi asuransi kah, dan lain sebagainya. Dan terakhir, self-rewarding. Ternyata pengeluaran Thomas itu untuk biaya hidup dan bayar kewajibannya aja itu sebesar 12 juta rupiah per bulan. Jadi dengan pemasukan Thomas sebesar 15 juta rupiah per bulan, hanya bisa berinvestasi 3 juta rupiah per bulan. Dari sini, aku sarankan Thomas untuk rem dulu biaya hura-hura atau self-reward. Fokus untuk beresin dulu biaya hidup, biaya investasi, dan masa depan, serta bayar kewajiban. Kamu mau tahu resep rahasia yang dilakukan oleh Thomas? Kalau mau tahu, silahkan klik like-nya dulu dong. Oke. Jadi pada saat itu, aku minta Thomas untuk mulai buat anggaran atau budgeting dan mulai catat pengeluaran. Setelah 1 bulan mencatat pengeluaran, Thomas akhirnya tahu berapa sih pengeluaran yang dianggap oke. Kurang lebih, Thomas butuh uang 27 sampai 30 juta rupiah per bulan. Teman-teman, kamu bisa lihat. Vin,
Sekarang ini, income Thomas kan 15 juta rupiah per bulan. Dan untuk mengejar keinginan Thomas itu butuh double the income. Yes, dan itulah yang dikerjakan oleh Thomas terlebih dahulu. Lalu gimana caranya double the income? Biasanya orang akan menyarankan investasi, investasi, dan investasi. No, boro-boro mau investasi, duit buat hidup aja ngepas. So teman-teman, kamu boleh share video ini ke teman kamu yang bekerja sebagai freelance supaya mereka juga melek. Investasi bukan jawabannya. Dalam jangka panjang, investasi memang bisa membantu Thomas untuk menambah income. Namun, dalam jangka pendek, setahun ke depan, investasi bukan obat yang tepat. Satu-satunya cara menambah pemasukan Thomas adalah dengan menambah penghasilan aktif. Kamu boleh cari tahu lebih detail mengenai 8 jenis penghasilan di videoku yang berjudul 3 cara menambah income untuk milenial yang income-nya kekecilan. Thomas pun memperbesar earn income dengan menguasai high income skill. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai high income skill dari Dan Lok, Russell Brunson, atau juga Grant Cardone. Beberapa di antaranya adalah cara jualan, teknik negosiasi, copywriting, mengiklankan bisnis kamu, dan lain sebagainya. Ketika penghasilan bisnis bertambah, Thomas bisa ambil bonus. Gaji pokoknya itu boleh 15 juta rupiah, tapi bonusnya unlimited. Kalau gitu, kejar aja bonus-bonus penjualannya. Setuju? Apakah gampang? Enggak. Jadi entrepreneur bukanlah hal mudah. Menjadi entrepreneur tidak cocok untuk semua orang. Menjadi entrepreneur adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk solving the real problem. Videoku ini adalah awal dari video serial mengatur keuangan untuk freelance. Di video berikutnya, aku masih akan bahas perjalanan Thomas. Bagaimana caranya supaya freelance itu bisa hidup sejahtera dan terhindar dari kebangkrutan. Supaya kamu jadi orang pertama yang tahu update-nya, silahkan subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Tonton juga playlist Financial Planning 101 supaya kamu lebih jago dalam merencanakan masa depan kamu. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Wujudkan mimpimu, your person.